kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau absen dulu sebentar ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang panggil jawab ya. Andre Gunawan hadir. Cinta Febriandini, Deca Mayusari, Desiana, Tombun, Fitria, Gusti Randa, Helwa, Kerina, tanam baik buat ya. Mayura, Rizia, Mega, Abdul, Fauzan, Rahmat Imron, ya, Nadine, Nur Halimah, Rahma Nabila, Repan, ya, Rifki, Santo, Sela, Septian, Tio, Ucok. Saya hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap, silahkan keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Silahkan buku, alat tulis, silahkan keluarkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya itu materi tentang apa? Ya, Sela silakan. Oh iya, betul sekali. Dinamika penduduk benua Amerika. Nah, sekarang materinya tetap sama, yaitu tentang dinamika penduduk benua Amerika. Cuman tujuan pembelajaran kita hari ini itu berbeda dengan tujuan yang kemarin. Tentang apa itu pembelajaran kita hari ini? Perhatikan. Nah, sebelum pertanyakan gambar, sekarang bertanya dulu. Siapa yang pernah makan Kentucky? Oh, mantap, ternyata semua makan ya, KFC ya. Terus siapa yang pernah makan hotdog? Pernah? Oke, mantap, ada beberapa orang. Yang pernah mau makan keripik kentang? Yang makan pizza? Nah, berarti rata-rata makan itu semuanya. Sekarang kita tampilkan gambar. Nah, ini gambar, perhatikan depan. Ini salah satu yang Ibu sebutkan tadi. Itu ada keripik kentang, ada ayam ya, KFC. Nah, ini sebagian dari kamu udah pernah makan makanan ini. Nah, Ibu tanya sekarang, dari makanan yang Ibu sebutkan tadi, ya, salah satunya seperti di gambar yang kamu lihat, ini makanan dari mana? Amerika. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi, makanan yang Ibu sebutkan tadi, beberapa jenis makanan seperti contohnya di gambar, itu adalah makanan budaya Amerika. Berarti berhubungan dengan itu, pelajaran kita hari
Indonesia. Paham sampai sini? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan disimak video berikut mengenai budaya Amerika ya. Music. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Melihat kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita temukan di benua Amerika bersama saya, Jonathan dari kelas 9A. Selamat menyaksikan. Semuanya menyaksikan ya. Dia de Muertos. Pernah menonton film animasi Coco? Film Coco mengambil cerita yang didasarkan pada tradisi dan budaya di Meksiko bernama Dia de Muertos. Dalam bahasa Indonesia, artinya adalah hari peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal. Hari raya ini diperingati di seluruh Meksiko, terutama di wilayah bagian tengah dan selatan, dan diperingati juga oleh orang-orang keturunan di Meksiko yang tinggal di tempat lain, terutama Amerika Serikat. Hari raya ini diakui secara internasional oleh dunia. Tujuan dari hari raya ini berfokus pada berkumpulnya keluarga dan teman untuk mendoakan dan mengenang teman dan anggota keluarga yang meninggal dunia, dan juga membantu mendukung perjalanan spiritual mereka. Perayaan ini dimulai pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Tradisi yang berhubungan dengan hari raya ini adalah mendirikan altar pribadi yang disebut ofrenda, menghormati almarhum dengan menggunakan calavera, serta membawa makanan minuman favorit dari orang yang meninggal, dan mengunjungi makam dengan benda-benda yang tadi sebagai persembahan. Nomor 2. Festival Aloha. Festival Aloha adalah rangkaian tahunan perayaan budaya bebas yang berasal dari negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. Ini adalah satu-satunya festival budaya di seluruh negara bagian negara ini. Acara Festival Aloha meliputi presentasi dari Royal Court, parade bunga, dan Holualea, yaitu pesta blok yang diadakan di Waikiki. Sekitar 30.000 orang secara sukarela merencanakan, mengatur, dan menyediakan tenaga untuk Festival Aloha setiap tahun. Upaya mereka menghibur lebih dari 1 juta orang dari seluruh negara bagian dan pengunjung dari seluruh dunia. Nomor 3. Samba. Samba adalah tarian Brazil dan genre musik yang berakar dari Afrika. Musik yang saat ini kamu dengarkan adalah contoh jenis musik samba. Hal ini diakui seluruh dunia sebagai simbol dari Brazil dan karnaval Brazil. Dan karena dianggap sebagai salah satu ungkapan paling populer budaya Brazil, samba telah menjadi ikon identitas nasional Brazil. Samba de roda atau tari lingkaran dari Bahia yang menjadi warisan dunia oleh UNESCO Bidang Kemanusiaan pada tahun 2005 adalah akar utama dari Carioca Samba, samba yang dimainkan dan ditarikan di Rio de Janeiro. Secara tradisional, samba dimainkan dengan senar dari cavaquinho dan berbagai jenis gitar dan berbagai instrumen perkusi seperti tamborin. Dengan pengaruh orkestra Amerika sejak Perang Dunia Kedua, mulai digunakan juga instrumen tiup seperti trombon, trompet, flute, dan juga klarinet. Nomor 4. Pinata. Kembali lagi dengan budaya asal Meksiko, kita menemukan pinata. Kita pasti sudah pernah mendengar atau melihat kebiasaan yang satu ini. Pinata adalah wadah tertutup yang umumnya dibuat dari bubur kertas, tembikar, atau kain yang kemudian dihias dan diisi dengan permen untuk dipecahkan sebagai bagian dari perayaan. Munculnya ide pinata ini datang dari Eropa pada abad ke-14, lalu dibawa ke Meksiko sekitar abad ke-16. Tetapi setelahnya, Meksiko lah yang paling mempopulerkan budaya ini ke mata dunia. Seni membuat pinata di Meksiko termasuk dalam jenis kesenian yang mengacu pada pembuatan bar dari kertas dan karton bernama kartoneria. Nomor 5. Thanksgiving. Thanksgiving mungkin sudah sering kita dengar ya. Thanksgiving adalah hari libur nasional yang dirayakan pada berbagai tanggal di Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Grenada, Saint Lucia, Liberia, dan Puerto Rico. Hari itu awalnya dirayakan sebagai hari bersyukur atas berkah panen dari tahun sebelumnya. Liburan festival bernama serupa terjadi di Jerman dan Jepang.
Thanksgiving dirayakan pada hari Senin kedua bulan Oktober di Kanada dan pada hari Kamis keempat bulan November di Amerika Serikat dan Brasil. Meskipun Thanksgiving memiliki akar sejarah dan tradisi agama dan budaya, perayaan ini juga telah lama dirayakan sebagai hari libur sekuler. Itulah budaya-budaya dari benua Amerika yang kita bahas pada video ini. Saya harap video ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih yang telah menonton. Baik, itu video yang pertama. Nah, nanti ada video satu lagi, silahkan kamu simak. Nanti setelah menyimak video, silahkan kemukakan pendapat kamu tentang video yang sudah tayang. Ya, ada 2 video ya. Nanti tolong siapkan. Coba kamu perhatikan videonya baik-baik. Nanti kemukakan pendapat kamu tentang video. Video berikut, video kedua, ya, masih tentang budaya Amerika. Nah. Hai everyone, kembali lagi bersama Mandarin Inggris Keliling. Kali ini, Mandarin Inggris Keliling akan sharing mengenai budaya orang Amerika yang perlu kalian ketahui. Simak terus videonya sampai selesai. Budaya yang pertama adalah menunjukkan keramahan. Meskipun tidak mengenal everyone, kembali lagi bersama Mandarin Inggris Keliling. Kali ini, Mandarin Inggris Keliling akan sharing mengenai budaya orang Amerika yang perlu kalian ketahui. Simak terus videonya sampai selesai. Budaya yang pertama adalah menunjukkan keramahan. Meskipun tidak mengenal satu sama lain, jika sudah terlanjur bertatap mata, ada baiknya untuk selalu menyapa menggunakan hi atau hello. Masih seputar budaya keramahan dan etika di tempat umum, saat membuka pintu dan ada orang lain yang ingin masuk atau keluar, tahan pintu untuk orang tersebut. Jika orang lain melakukan hal itu pada kalian, selalu ucapkan terima kasih. Budaya yang kedua adalah budaya waktu. Bagi orang Amerika, waktu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Jika sudah membuat janji untuk bertemu seseorang dan menyadari kalau kalian tidak akan datang tepat waktu, selalu berikan kabar kepada orang yang akan kalian temui. Karena datang tidak tepat waktu dan membuat orang lain menunggu dianggap sangat tidak sopan. Budaya yang ketiga adalah budaya tentang personal space atau ruang personal. Ketika berada di tempat umum, jangan pernah berada terlalu dekat dengan orang lain. Sisakan jarak kurang lebih 1 lencang tangan dari orang yang berada di depan, kiri, kanan, atau belakang kalian. Nah, masih terkait personal space di tempat umum, hindari untuk duduk langsung di sebelah orang lain, kecuali jika tidak ada tempat yang masih tersisa. Kemudian, yang terakhir dan yang paling penting adalah budaya privacy. Jika kalian baru saja mengenal seseorang, jangan pernah menanyakan hal-hal pribadi seperti agama, umur, tinggi dan berat badan, penghasilan, dan status hubungan. Pertanyaan seperti itu sangat membuat orang merasa tidak nyaman dan menganggap kalian tidak sopan. Masih terkait privacy, selalu minta izin sebelum mengambil foto bersama orang lain. Meskipun boleh untuk mengambil foto bersama, foto yang ingin kalian upload ke sosial media harus mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan. Nah, itulah beberapa budaya orang Amerika dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Semoga konten ini dapat meningkatkan rasa hormat kalian terhadap budaya yang berbeda. Thanks for watching and see you on other videos. Nah, itulah 2 video yang telah Ibu tayangkan mengenai budaya Amerika. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu ya, dari video yang tayang tadi siapa yang bisa menanggapi? Oh, menurut saya begini Bu, budaya Amerika. Menurut saya begini. Coba siapa yang bisa? Coba. Bagaimana penilaian kamu terhadap budaya Amerika? Ya.
semua budaya Amerika yang bisa diadopsi oleh Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terkait di Indonesia. Ya, bisa jadi contohnya mungkin tadi pada video pertama ya, tadi sambal misalnya, ya kan mungkin dari penampilannya, pakaiannya itu kan tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita adopsi. Dan tarian itu setiap negara kan mempunyai hak patennya masing-masing. Nah, itu tidak boleh kita adopsi, ya. Itu sama kayak kita Indonesia misalnya punya batik, ya, punya angklung, itu punya kita, tidak bisa orang lain mengadopsi. Nah, kecuali makanan itu boleh. Jadi ada budaya Amerika itu yang bisa diadopsi, ada yang tidak bisa diadopsi, dan banyak lagi yang bisa kita tiru. Menurut video yang kedua, yaitu kan banyak budaya-budaya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut kamu apa salah satu budaya yang dicontohkan pada video yang kedua yang boleh atau yang bisa kita tiru? Menurut kami itu privasi, Bu. Privasi, oke. Privasi adalah waktu gitu. Menurut saya itu waktu ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, kalau misalnya kita datang itu tidak tepat waktu, setidaknya kita kabari kepada orang yang Iya. tidak menunggu. Ya, betul sekali. Boleh dihapus dulu untuk Tia dan Liana? Ya. Nah, iya betul sekali. Jadi budaya dari Amerika yang seperti kita yang pada video kedua tadi itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita tiru, ya, tentang privasi, tentang waktu. Nah, kalau Indonesia kita lalu sering ya masalah waktu. Nah, itu perlu kita introspeksi, perlu kita perbaiki, bisa kita tiru ya. Budaya Indonesia itu waktu nomor 1 ya, harus tepat waktu, tidak boleh kayak kita di Indonesia molor-molor ya, jam karet ya. Nah, kalau di Amerika tidak ada seperti itu. Nah, jadi itulah ya kesimpulan dari video tersebut ya, menurut pendapat kamu dan bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada lembar kerja. Ini sebelum masuk ke lembar kerja, Ibu mau apa dulu? Mungkin ada yang mau tanya tentang video tadi, silakan. Siapa yang mau tanya? Ada yang bertanya enggak? Atau Ibu yang bertanya? Nah, siapa yang mau bertanya? Tadi yang mau bertanya? Nah, atau Ibu yang bertanya? Dari berbagai macam budaya tadi ada tadi samba kan? Nah, Ibu tanya, tadi samba berasal dari mana? Brazil, mantap, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fitria. Oke, nah sekarang kamu sudah Ibu bagi kelompok ya secara heterogen. Ini bersambung dengan pertemuan sebelumnya. Ini kelompok sudah Ibu bagi, yang mana setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang ya. Kita semua ada 5 kelompok. Nah, sekarang ada LK yang Ibu bagikan ya, ada lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Silakan kamu kerjakan, diskusi dengan teman kelompoknya ya, kerjasama, jangan kerja sendiri ya, karena di kerja kelompok kita diskusi itu bekerja sama, bagi-bagi tugas ya. Kalau tidak paham kawannya jelaskan, tunjukkan ya, jangan bekerja sendiri. Nah, karena penilaian di sini akan Ibu ambil ada 2 penilaian. Penilaian kelompok dengan penilaian individu, dan terakhir juga nanti penilaian pas kamu presentasi. Nah, silakan kamu kerjakan LK-nya, yang mana petunjuk pengerjaan itu sama kayak pertemuan sebelumnya ya. Silakan kamu baca bukunya dan cari referensi di buku lain, dan bisa juga melalui internet. Oh ya, Ibu tanya, kemarin ada Ibu suruh bawa HP, ada bawa? Ya. Nah, nanti selain di buku kamu juga bisa mencari referensi dari HP ya. Nah, siap untuk mengerjakan LK? Siap ya. Nah, silahkan kamu kerjakan. Ini kan ada 4 ada 2 ya. Kamu mengerjakan 2 di 2. Ya, jadi bagi kelompok nanti 3 bulan. Ya, pas sudah. Ini sama. Tidak ada ya. Bagi-bagi ya.
enggak apa di apa aja, tidak disalin. Apa itu dibikin model bisa dibagi. Jadi kan di apa di satuan nanti. Boleh kalau apa menambahkan boleh yang lain menambah. Kita boleh jalan kalau satu. Satu jalan nanti kan dari lain. Ada yang mau tanya? Ada yang tak paham? Paham ya tugasnya ya? Ada kendala? Tidak ya? Kamu banyak buatnya. Sesuai tadi dengan yang ini. Ini ini kamu sendiri. Kalau tak muat nanti kamu kesini aja ke bawah kamu. Tapi yang paham kan nanti bisa. Mau tadi dua aja. Tidak apa-apa Pak. Nanti pas presentasi bagi-bagi tugas. Jadi semuanya nanti semuanya bekerja.
kelompok siap semua dulu, baru kita presentasikan ke depan. Yang kelompok udah siap siapa? Baru dua kelompok ya. Yang kelompok udah siap silakan baca-baca dulu ya, baca-baca, diskusikan, nanti baru presentasikan ke depan. Kita tunggu temannya dulu. Keterangannya jangan lupa buat ya. Ya, ada contoh produknya apa? Ya, ada 4 itu. Musik, seni musik, alat musik, pakaian, makanan, olahraga. Nanti bikin keterangannya. Sampingnya, deskripsinya, ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rifki Aditya Pratama dan saya Liana. Kategori budaya 1. Seni atau musik arsitektur alat musik. Contoh produk budaya yang diadopsi. Budaya musik Yang lain memperhatikan. jazz, blues, pop, dan rock and roll hingga reggae banyak diadopsi Indonesia. Keterangan, musik country modern berasal dari pengaruh Jimmy Rogers dan Shelter Family. Musik rock and roll dipopulerkan oleh Alan Freed pada tahun 1951. 2. Pakaian. Contoh produk budaya yang diadopsi. Berbagai jenis pakaian banyak diadopsi di Indonesia. Contohnya jeans, levis. Perhatikan dulu, Nak. Perhatikan terangan. Pembuatan celana jeans dimulai dari seorang pria berasal dari Jerman bernama Levi Strauss. Sering mendengar kata hoodie. Istilah hoodie atau sweater sebenarnya diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu hood yang artinya penutup kepala. Kategori budaya 3. Olahraga. Untuk produk budaya yang diadopsi. Basket. Keterangan, permainan bola basket pertama kali diciptakan oleh seorang guru bernama James Naismith Perhatikan dulu temannya depan. pada tahun 1891. Permainan bola basket merupakan satu olahraga yang sangat populer di dunia. Kategori budaya 4. Makanan. Contoh produk budaya yang diadopsi. KFC. Keterangan, KFC didirikan oleh Kolonel Arnold Sanders tahun 1940 sampai 1980. Seorang ayam goreng sedikit. Baik. Di pinggir jalan dicerbitkan selama di isi hebat. Dah, oke. Lanjut moderator. Udah siap? Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau tanya? Tidak. Nah, itu tadi kelompok 1 sudah menyebutkan beberapa contoh budaya yang diadopsi ya oleh Indonesia, begitu juga dengan keterangan. Jadi tidak ada yang bertanya? Sudah, silakan tutup. Terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 udah bagus, tapi tolong lebih serius lagi dan peserta yang lain, kelompok yang lain diperhatikan ya, diperhatikan temannya yang tampil, didengarkan ya, mana tahu ada yang keliru, ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, oke. Siap? Nah, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Kategori budaya seni atau musik arsitektur alat musik. Contoh produk budaya yang diadopsi. Besarkan suaranya. Bass, keyboard, dan drum. Keterangan, musik di Indonesia banyak dalam bentuk kelompok dan yang alat-alatnya mengadopsi dari alat-alat musik yang biasanya sudah digunakan oleh penyanyi yang ada di Amerika. 2. Pakaian. Contoh produk budaya yang diadopsi di celana jeans. Keterangan, mulanya celana jeans. Andre, perhatikan depan. Kerja gampang diambil. Kemudian celana ini menjadi tren model yang menyebar ke seluruh dunia. 3. Kategori budaya olahraga. Contoh produk budaya yang diadopsi. Bola basket. Keterangan. Bola basket sangat terkenal di
budaya yang diadopsi. Keterangan, adanya rumah makan cepat saji di beberapa kota membuat hamburger menjadi banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Udah. Udah selesai? Udah keempatnya? Udah. Silakan. Belum. Boleh apa? Lempar dulu Pak. Ada yang bertanya, silahkan. Ada yang mau tanya kata kelompok 2? Tidak. Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku untuk ya, baik, itu hasil dari kelompok 2 ya. Ada perubahan sedikit ya, yang mana tadi kelompok 1 makanan itu tadi apa makanannya diadopsi? KFC. Ini burger. Berarti kan ada udah 2 macam ya. Jadi ada variasinya. Oke, siap untuk kelompok 3? Siap. Siap. Oke, silakan ke depan. Baik, jangan ngantuk lagi. Geser sini, geser sini. Nah, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rama Nabila dan Cinta. Kepada Rama Nabila dan Cinta kami persilakan. Contoh produk budaya yang diadopsi dari budaya ada seni tari yang terinspirasi dari tari nasional budaya dan menjadi seni tari tapi ada di budayanya dan disebabkan oleh pembagian atau menjadi hamburger adanya tempat saji di beberapa kota membuat hamburger menjadi banyak digemari masyarakat Indonesia. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Udah, oke. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, bagus kalau dapat tambah bagus gitu ya. Jadi semuanya tampil, semuanya aktif ya. Makanya Ibu bilang tadi bagi-bagi tugas sehingga semuanya ada peran dalam kelompoknya masing-masing. Lanjut kelompok 4 siap? Oke, lanjut. Depan. Udah serius ya, udah silakan mulai. Yang lain tolong perhatikan, ada main-main dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rahmat Imron sama Santo. Kepada Rahmat Kami persilakan. kami persilakan. 1. Kategori budaya seni. Contoh, musik hip hop. Hip hop pertama kali diperkenalkan oleh seorang Afro-Amerika, Grandmaster Flash and the Furious Five. 2. Musik folk. Musik folk adalah musik sederhana yang mengusung kebebasan. 2. Kategori budaya pakaian. Contoh, celana jeans. Mulanya celana jeans dipakai oleh pekerja tambang di Amerika. Kemudian celana ini menjadi tren mode yang menyebar ke seluruh dunia. Ya, lanjut. Kategori budaya 3. Basket. Olahraga bola basket diciptakan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith
Ya, jadi kalau ada teman tampil, semuanya perhatikan dulu ya, biar kita paham apa yang disampaikan oleh peserta yang mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kita lanjut kelompok 5, udah siap? Ya. Nah, silakan maju. Nah, silakan maju. Maju sedikit, maju. Ini. Ya, geser ke sini. Nah, ayo. Maju, geser dari sini. Nah, udah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara Elwa. Kepada saudara Elwa kami persilakan. Besarkan suaranya. Kategori budaya seni musik arti contoh produk budaya keterangan beberapa artis yang sedang digandrungi anak muda Indonesia saat ini pada dasarnya menyerupai musik dari aliran hip hop dan rock seperti yang rap atau romantik. Pakaian Jasmine, Jaspria, jaket, sneaker, celana jeans, dan leggings. Budaya merupakan sektor hiburan besar dunia. Jarang model fashion di sana jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia dalam segi penyebaran secara luas. 3. Olahraga bola basket sangat terkenal di Amerika melalui Liga NBA. Anak muda Indonesia juga menyukai olahraga ini, dimainkan di sekolah, taman, teman kota, dan lapangan indoor. Jenis olahraga makanan pizza, salah satu makanan Amerika yang diadopsi di Indonesia dan disukai masyarakat yaitu pizza. Makanan asal Amerika yang diberi asli Sultan tidak asing bagi lidah orang Indonesia karena rasanya sangat lezat dan menyenangkan. Nah, Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? ada yang mau tanya? Oke, paham ya yang disampaikan temannya? Nah, oke, kalau begitu. Sekian dari kelompok 5 kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 5. Nah, perhatikan, semua kelompok udah tampil mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Sekarang beri aplaus dulu untuk kita semua. Bagus, sudah baik sekali. Ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya ya. Anda semuanya udah aktif, semuanya udah bekerja. Bagus kerjasamanya, kolaborasinya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang aku tanya bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Diskusi, ada video yang sayangkan, apalagi video diskusinya tentang budaya yang diadopsi ya. Banyak makanan-makanan yang diadopsi ya, contohnya yang sudah disampaikan tadi ya, rata-rata terutama makanan ya, rata-rata kamu semua udah mencoba makanan budaya Amerika, gitu juga yang budaya-budaya yang lain. Nah, untuk itu sebelum kita evaluasi, Ibu tanya atau sama teman kamu semua kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi pembelajaran kita hari ini? Ya, Liliana silahkan. Ternyata banyak budaya Amerika yang diadopsi oleh Indonesia, misalnya makanan, pakaian, olahraga, dan juga lain-lain. Dan tidak semua budaya Amerika yang bisa kita adopsi, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Budaya Amerika yang bisa kita tiru seperti budaya waktu dan privasi. Budaya
pada hari ini budaya yang kita adopsi ya itu banyak sekali ya budaya-budaya yang bisa kita adopsi dari benua Amerika, tapi tidak semua. Tapi yang baik budayanya bisa kita tiru, bisa kita ambil. Yang tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia itu tidak bisa kita tiru ya. Nah banyak tadi contoh di depan seperti ini yang saya tayangkan tadi. Nah itu beberapa contoh budaya yang berasal dari Indonesia yang mungkin yang bisa kita tiru itu makanannya, KFC, bola basket, itu terutama bola basket ya. Kalau olahraga itu yang paling banyak yang disukai oleh anak-anak muda Indonesia itu adalah bola basket ya, yang mana bola basket ini adalah budaya olahraga budaya Amerika. Nah selain itu mungkin tentang pemanfaatan waktunya, menjaga privasinya, nah itu bisa kita tiru juga ya. Jadi ada yang bisa kita tiru, ada bisa kita adopsi, ada yang tidak. Nah sekarang kita lanjut untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan kamu jawab lembaran yang ibu kasihkan. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Namanya. Yang udah siap boleh antar ke depan. Sama dengan lomba kerjanya. Sekalian dengan lomba kerjanya. Jadi kumpulkan per kelompok ya. Lomba kerjanya jangan lupa ya, lomba kerja diskusi tadi. Udah. Udah. Silakan duduk. Udah kumpul semua tugasnya? Udah. Nah baik, terima kasih. Jadi sedikit Ibu sampaikan pesan-pesan
pemalu, yang tidak percaya diri, semuanya kita kerjasama ya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan banyak sekali budaya, terutama budaya-budaya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita tiru dari budaya Amerika ya. Sekali lagi, baik itu dari budaya Amerika maupun budaya lain, yang baik kita tiru, yang tidak baik jangan kita tiru. Nah, oke, kalau seperti itu Ibu anggap selesai. Dan untuk pembelajaran berikutnya itu adalah tentang dinamika penduduk benua Eropa yang ketiga. Ya, kita lanjut berarti untuk benua Amerika Ibu anggap selesai, dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu dinamika penduduk benua Eropa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk berdoa. Pimpin ya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dijaga kekompakannya ya. Nah, akhir kata mohon maaf kalau